kerjasama kerjasama antar oh kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Pak Tanir dalam suasana yang sedikit berbeda. Anak-anakku sekalian, untuk pagi ini Pak Tanir akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran PKN, yaitu tentang kerjasama. Anak-anakku sekalian, materi ini memang sedikit diulang karena untuk pertemuan kemarin sudah pernah disampaikan oleh Bu Zoom, tetapi untuk pagi ini Pak Tanir berusaha untuk sedikit memberikan penjelasan lebih lanjut. Anak-anakku sekalian, sebelum pertemuan atau pembelajaran pagi ini kita mulai, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca doa dengan harapan mudah-mudahan materi yang tersampaikan nanti akan bisa membawa atau menambah ilmu kalian semuanya, terutama kelas 7. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya marilah kita ikuti pemaparan penjelasan tentang materi kerjasama berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pagi ini sekali lagi materi ini pernah disampaikan oleh Bu Zoom kemarin pada hari Selasa minggu kemarin, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti kita ketahui bahwasannya kerjasama itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam hal untuk mendapatkan satu tujuan. Dalam hal ini maksudnya kerjasama adalah saling bergotong royong, bisa diartikan seperti itu. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa lembaga, bisa pemerintahan, atau organisasi yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di depan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tanir, intinya bekerja sama atau bergotong royong untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya untuk kebersamaan, yang jelas seperti itu, bukan individu. Selanjutnya, makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia yang dengan bahu-membahu, baik dari unsur apapun, dari rakyat biasa, dari TNI, Polri dan seterusnya, itu saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu apa? Mempertahankan wilayah Indonesia. Nah, ini contoh salah satu contoh dari kerjasama. Mana kerjasama dalam hidup bermasyarakat selanjutnya adalah semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ya, selanjutnya Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu gotong royong. Nah, seperti yang tampil di gambar tersebut,
warga sedang bergotong royong membangun sebuah jembatan. Nah, seperti ini contoh-contoh dari ciri khas bangsa Indonesia untuk mencapai satu tujuan dengan mengutamakan kerjasama. Jadi tujuannya tercapai dan tidak membutuhkan energi atau tenaga yang banyak keluar. Seperti itu. Kemudian, apa toh pentingnya kerjasama? Yang jelas, sedikit sudah banyak dijelaskan oleh Pak Tandir tadi bahwa dengan kerjasama, maka kemerdekaan Indonesia tercapai dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, maksudnya di sini adalah untuk warga Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia itu kan otomatis dari berbagai bentuk latar belakang yang berbeda. Nah, tetapi dengan latar belakang yang berbeda itu semuanya bertujuan ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan kerjasama baik yang dari kalangan ulama dan juga dari kalangan umaro atau pemimpin kenegaraan itu saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu terciptanya atau terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Maka inilah yang dimaksud dengan pentingnya kerjasama. Selanjutnya, pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Maksudnya adalah yang pertama, kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Saya ulang, pentingnya kerjasama yang pertama, kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Seperti contoh gambar di samping. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, di sini otomatis satu jenis pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong atau kerjasama dengan orang banyak, maka pekerjaan tersebut akan otomatis cepat terselesaikan. Karena yaitu tadi tenaganya lebih banyak. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya untuk di sini kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Efektif di sini maksudnya apa? Lebih dari segi biaya lebih ringan, dari segi tenaga lebih ringan, dan seterusnya. Itu bisa dikatakan efektif atau mudah tercapainya. Kemudian dengan kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Nah, ini yang terpenting anak-anakku. Karena apa? Contoh misalkan kemarin di wilayahnya Pak Tandir itu terjadi longsor. Jadi tanggul penahan air itu jebol. Akhirnya air itu masuk ke area persawahan dengan derasnya karena musim hujan. Nah, tanggul yang longsor itu sekitar ada 10 meteran lah. Jadi debit air yang masuk ke persawahan itu semakin hari semakin banyak. Nah, akhirnya warga dusunnya Pak Tandir itu bersepakat untuk menjadwalkan kerja bakti namanya. Itu selama 4 minggu. Jadi setiap hari Ahad atau setiap hari Minggu saja. Itu sekali bekerja atau kerja baktinya itu ada sekitar 30 sampai 40 orang. Akhirnya tanggul yang jebol sekitar 10-an meter itu bisa diatasi dalam jangka waktu 4 kali kerja. Jadi selama 4
4 minggu, tapi 1 minggunya 1 kali. Itu terlaksana. Yaitu tadi anak-anakku sekalian, dengan bekerja sama otomatis waktu itu akan menghemat, tenaga juga akan menghemat, sekaligus biaya juga akan lebih ringan. Seperti itu ya, seperti contoh di sini tadi. Nah, untuk selanjutnya, pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Saling bekerja sama, itu rasa tanggung jawab sosialnya akan semakin tinggi. Seperti itu. Sekali lagi, jadi tidak akan memandang status sosial. Kalau kerjasama atau gotong royong itu tidak ada istilahnya orang kaya kerjanya seperti ini, orang miskin kerjanya seperti ini. Tidak seperti itu, tetapi ya semuanya akan bekerja bersama-sama, akan dapat memupuk tanggung jawab sosial. Seperti itu anak-anakku. Selanjutnya, pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan. Nah, ini juga. Tetapi sekali lagi ini jangan diartikan yang negatif anak-anakku sekalian. Contoh misalkan sebentar lagi kalian mengadakan PTS. Nah, terus kalian menerapkan pentingnya kerjasama ini. Akhirnya temannya yang satu mengerjakan, kemudian yang lainnya tinggal jiplak saja. Itu loh Pak, itu kan rasa setia kawan. Nggih, tapi penempatannya yang kurang pas. Itu ya. Akhirnya satu kelas nilainya 10 semuanya. Yang tertinggi 100 tapi. Nah, kalau seperti itu, kalian mengartikan pentingnya kerjasama ini dengan pengertian yang salah. Gitu ya. Rasa setia kawan, jadi temannya butuh bantuan, misalkan mengangkat meja di ruang kelas dengan satu anak itu kurang atau tidak kuat, maka temannya yang lain membantu. Menyapu kelas juga gitu, itu saling membantu, yang satu nyapu, yang satu bersih-bersih mejanya dan seterusnya. Ini namanya kerjasama meningkatkan rasa setia kawan. Gitu ya anak-anakku. Selanjutnya, kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Ini otomatis, karena kerjasama itu tidak mungkin dilakukan hanya satu orang. Kalau satu orang ya kerja sendiri, bukan kerjasama. Itu dapat memupuk rasa kebersamaan. Seperti contoh di gambar, beberapa anak itu mengangkat sebuah balok kayu dengan bentuk yang besar seperti itu, akhirnya dapat terangkat dengan kerjasama beberapa anak yang mengangkatnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Ya, seperti itu. Seperti tadi, setia kawan, tali persaudaraan, seperti itu ya. Selanjutnya, kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Nggih, ini hampir sama sebenarnya. Setia kawan, persaudaraan, kerukunan. Nah ini, yang jelas pentingnya kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Selanjutnya, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nggih, sudah jelas ini anak-anakku. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Pengertiannya adalah kerjasama atau gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Nah, di awal sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Tanir bahwa gotong royong itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Saya tidak mengatakan Jawa atau Madura dan sebagainya, tidak, tetapi seluruh rakyat Indonesia itu sudah mengenal istilah gotong royong atau kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan itu sejak sebelum kemerdekaan. Dan itu pada puncaknya adalah saat warga Indonesia menginginkan kemerdekaan. Indonesia ingin merdeka, maka
rakyatnya itu bahu-membahu saling bekerja sama untuk menggapai atau mencapai atau mewujudkan cita-citanya menjadi warga negara yang merdeka. Akhirnya terwujud itu dengan gotong royong atau kerjasama. Kemudian berbagai bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Ada gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan, gotong royong bercocok tanam, dan gotong royong membangun rumah. Ini bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya anak-anakku. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat antara lain ini kerjasama dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, kerjasama antar umat beragama. Nah, anak-anakku sekalian, kerjasama dalam kehidupan sosial politik ini seperti yang dijelaskan Pak Tandir tadi, rasa sosialnya itu semakin tinggi dan tidak membedakan tentang status sosial politiknya. Dia dari golongan apa, dari partai apa. Kalau sudah bekerja sama, itu sudah tidak mengenal istilahnya status sosial dan politik. Terus kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Nah, di sini yang merasa mampu itu membantu yang kurang mampu. Ini juga menjadi tradisi bangsa Indonesia. Contoh akhir-akhir ini terjadi musibah di mana-mana, sudah ada di tetangga-tetangga kita, ada di Nganjuk, ada di Jombang, itu sudah mengalami masalah istilahnya ada yang banjir dan seterusnya. Dan itu kemarin ada dari Kabupaten Kediri, terutama yang di sebelah utara, itu menggalang dana untuk membantu korban banjir di wilayah Bantar Kedung Mulyo Jombang. Ini barusan saja kemarin. Itu maksudnya adalah kerjasama dalam kehidupan ekonomi di situ, anak-anakku. Jadi saling membantu, yang merasa mampu atau lebih itu membantu yang kurang mampu atau kekurangan. Terus kemudian dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini sekali lagi ini hubungannya nanti dengan pemerintahan ya. Jadi ada istilah itu wajib militer atau wamil, tapi itu dulu. Ya mudah-mudahan sudah tidak ada istilah wajib militer dan seterusnya. Tetapi untuk saudara-saudara kita yang di daerah timur itu masih sedikit ada semacam gejolak politik di sana. Jadi pertahanan dan keamanan negara itu wajib dipertahankan seperti itu. Yang terakhir kerjasama antar umat beragama. Nah, anak-anakku, tolong diperhatikan di sini, tidak ada istilah kerjasama antar agama, tidak ada. Tetapi kerjasama itu antar umat beragama. Jadi hubungannya tetap nanti ke masalah sosial, masalah ekonomi, seperti itu. Nggih. Jadi misalkan istilahnya teman kita yang agamanya beda dengan kita lagi sakit, kita menjenguknya, mendoakannya, seperti itu. Jadi sekali lagi antar umat beragama, tidak kerjasama dalam hal agamanya. Karena kalau sudah agama itu yaitu tadi Islam ya Islam, Kristen ya Kristen dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya bekerja sama tentang agama. Yang bekerja sama itu adalah umat beragamanya atau antar umat beragama. Seperti itu ya anak-anakku sekalian.
Nah, sebagai kesimpulan di sini, di sini kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan. Terus kemudian unsur-unsur kerjasama seperti ini memiliki yang jelas subjek atau pelakunya lebih dari dua orang atau lebih dari satu orang, dua orang atau lebih lah, memiliki target tujuan yang sama. Jadi tujuannya harus sama, bekerja sama itu tujuannya harus sama. Terus kemudian ada kegiatan aktivitas yang dikehendaki bersama, terus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, termanage atau terjadwal dengan benar. Misalkan itu tadi hari Minggu kita kerjasama kerja bakti untuk membendung tanggul. Nah itu semuanya harus tujuannya sama, aktivitasnya juga sama. Terus kemudian ada target waktunya. Terus kemudian pentingnya kerjasama tadi, yang pertama menghargai pendapat orang lain, rasa tanggung jawab, terus kemudian kebersamaan, terus kemudian menumbuhkan kepedulian. Kalau ini nanti akan terbentuk, keempat-empatnya ini ada, maka tujuan akan cepat terselesaikan. Seperti itu ya anak-anakku. Terus kemudian ini sama seperti tadi, faktor yang mendorong adanya kerjasama, tujuannya sama, hubungan timbal balik atau saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi orang-orang yang berada di satu kerjasama tersebut itu ada kebutuhan yang sama, akhirnya akan menghasilkan atau menguntungkan berbagai pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Komunikasi situasi dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Jadi pada waktu bekerja sama itu saling berkomunikasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, kemudian kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. Norma tertentu di sini adalah contoh satu komunitas itu bekerja sama dan harus bersifat adil. Jadi yang satu bekerja berat, yang satu ringan-ringan saja. Nah itu nanti tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau tujuan yang maksimal. Menghargai keberadaan dan keberagaman suku, agama, ras dan golongan. Jadi istilahnya tidak membeda-bedakan suku mana, agama apa, terus kemudian golongannya golongan apa. Tidak, kalau sudah terbentuk dalam satu kerjasama. Tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Yang jelas itu contoh bekerja sama untuk mengambil motor, itu tidak ada istilah itu kerjasama. Yang satu ngawasi di depan, yang satu mencongkel kunci. Nah tidak seperti itu istilah kerjasamanya. Terus tidak bertentangan dengan norma apapun, norma agama, norma hukum dan seterusnya. Terus kemudian ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tandir di awal tadi, tidak ada istilah bekerja sama tidak dalam hal yang salah. Ini contohnya di sini di gambar ini, yang jelas satu anak mengerjakan kemudian beramai-ramai untuk di copy paste. Gitu ya anak-anakku. Mungkin ini yang merasa tertawa sendiri di rumah. Jadi satu mengerjakan tugas, kemudian wis mari ta tugase. Oh wis aku. Oke langsung copy paste. Itu kan jamaah Pak. Iya, tetapi tidak untuk ditiru. Ngoten nggih? Oke, selanjutnya. Istilah kerjasama dari berbagai daerah. Ini cuman istilah kalau di daerah Jawa ada gugur gunung dan seterusnya, itu nanti bisa kalian pelajari atau kalian baca lagi di rumah. Sikap yang bertentangan dengan kerjasama ini, kalau kerjasama otomatis kan tadi di awal sudah disampaikan dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi tidak ada atau tidak boleh adanya sikap individualisme, itu tidak boleh. Karena anak yang mempunyai sikap individualisme ini otomatis rasa egoisnya tinggi.
gitu ya. Wis pokoknya aku nggarap sing iki. Kalau aku wis mari ya wis gitu. Bukan seperti itu. Jadi kalau misalkan itu tadi ya bersih-bersih kelas. Nah, gitu. Kalau yang satu tugasnya sudah selesai itu membantu tugas temannya yang belum selesai. Tidak ada sikap individualisme. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Terus ada sikap eksklusivisme. Jadi istilahnya merasa misalkan merasa punya uang, akhirnya dia hanya melihat saja temannya yang bekerja. Alah gampang kok tak tumbasnya es misalkan seperti itu karena merasa punya uang. Jadi tidak inginnya itu menyendiri itu. Jadi tidak bergabung dengan teman-temannya yang sedang bekerja. Oke, selanjutnya bidang-bidang kerjasama. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Tanir, antarumat beragama, bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian landasan hukum, kerjasama antarumat beragama. Ini sekali lagi perlu ditegaskan antar umat beragama, gitu ya. Terus kemudian nilai-nilai Pancasila sila ke-1, toleransi hidup beragama. Toleransi hidup beragama. Maksudnya sekali lagi yang bertoleransi adalah antar umat beragama. Gitu ya. Selanjutnya kerjasama bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia itu tercermin dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi mencapai satu mufakat itu dengan bermusyawarah, gitu ya. Jadi sekali lagi musyawarah simbol dari kerjasama itu tadi untuk mencapai satu tujuan atau mencapai satu mufakat. Nah, terus kemudian kerjasama antar negara, ada istilah bilateral, regional, antar regional dan multilateral. Nah, di sini pengertiannya sudah ada. Nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ini tambahan dari yang tadi ya, dari PowerPoint yang tadi, tambahannya itu tadi. Terus kemudian kerjasama dalam bidang apa ini? Sebentar ya anak-anakku. Oh, sosial ekonomi seperti tadi. Ini ada pasal 23 A Undang-Undang 1945. Itu tentang kerjasama dalam bidang ekonomi, gitu ya. Terus kemudian tadi sudah dijelaskan tentang landasan hukumnya. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nanti bisa dibaca sendiri anak-anakku sekalian. Di sini ada istilahnya upaya bela negara, terus kemudian ancaman fisik, bentuk upaya bela dan seterusnya. Ini hubungannya dengan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu kesimpulannya anak-anakku sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan materi yang tersampaikan pagi ini akan bisa menambah lagi apa yang sudah disampaikan minggu kemarin. Yang jelas Pak Tanir berusaha untuk memaham atau membuat lebih paham dari istilah kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Nah, itu otomatis harus kalian tanamkan pada diri kalian semuanya rasa sosial dalam hal saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Itu harus kalian pupuk meskipun saat ini masih dalam masa pandemik yang istilahnya kalian belum bisa bertemu dengan teman-teman satu
kelas atau belum pernah merasakan nikmatnya berada di ruang kelas kalian masing-masing. Meskipun kalian sudah tahu, Pak, oh itu loh Pak, di sebelah sana adalah kelas saya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi kalian masih belum pernah merasakan ada jadwal piket, sampai nanti piketnya hari Selasa, hari Senin dan seterusnya. Itu kan belum pernah merasakan itu. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi mudah-mudahan masa pandemik ini akan segera berakhir, sehingga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa dengan bertatap muka dan bisa saling kenal. Terutama Pak Tanir sendiri kelas 7 mungkin hanya beberapa anak yang sudah pernah dikenal oleh Pak Tanir, meskipun hanya melalui pada waktu kalian masuk pertama kali di SMP Al-Huda, yaitu pada waktu tes dulu. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan lebih bisa membawa kefahaman kalian tentang bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk tugas nanti akan dibuatkan oleh Pak Tanir dan akan di-share ke kelasnya masing-masing. Terima kasih anak-anakku. Marilah pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.